Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dalam rangka ngaji Arema 2. Yang hari ini akan saya bahas surat Az-Zumar ayat 53 sama dengan Az-Zumar ayat 64. Maka saudara Habib, kami persilakan untuk membaca dua ayat tersebut. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Habib yang mana telah membacakan dua ayat tersebut, yaitu surat Az-Zumar ayat 53 dengan 64. Maka akan saya bacakan dua ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Amin. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Boleh lebih sore itu. Kalau jangan baca ghafurur rahim, seakan-akan dia itu, padahal ini kan khobar kedua daripada innahu, ya loh. Kalau ghafuru sampai baca ghafuru, harusnya rohimu, harusnya gitu. Nah, ya boleh saja jangan baca rohim ya. Tapi yang lebih sore itu karena ini menempati khobar daripada innahu, harusnya dibaca rohimu. Nah, itu dari segi kebenaran, kesohihan daripada qiraatnya itu. Kalau sampai baca rohim, ya tidak salah, cuma kurang benar. Ya, saya irobi menurut kemampuan saya punya ilmu tentang mengirobi ayat tersebut. Kul, katakan hai Muhammad, ini yang diperintahkan ini amr ya, diperintahkan ini oleh Allah, yaitu Rasulullah SAW. Termasuk kita juga, karena ayat ini Al-Quran ini untuk semua alam ya, semua manusia dan jin ya. Jadi jin juga harus mengetahui ini ayat ini Al-Quran itu. Paling tidak itu mempelajari seperti manusia. Cuma kita ini tidak boleh mengangan-angan, mentamanikan sesuatu. Jin itu harus seperti itu, bukan. Ini untuk kalangan jin sendiri. Jadi kita ini jangan mengada-adakan. Ya ibadiyah, ya. Ini harfun nida yang dipanggil itu hambanya. Hai hambaku, katanya Allah gitu. Nah, inilah ya, ini menunjukkan yang dipanggil itu munada, mudhof istilahnya itu. Yang dipanggil itu hidup, ada orangnya. Ini ayat ini menunjukkan kasih sayangnya pencipta kepada yang diciptakan. Jadi hai hambaku, kan ini sayang, Allah ini sayang pada kita. Ya ibadiyah. Jadi yang dipanggil ini hidup. Manusia seperti kita, Mas Hafid, yang mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, yang entah itu orang muslim, entah orang kafir, itu
itu cuma dipanggil, hai hambaku. Nah, inilah kasih sayangnya Allah kepada makhluknya istilahnya, yang berupa manusia. Ya, alladzina asrofu ala anfusihim. Ya alladzina ini si mausul, asrofu fi'il mati, ini ala anfusihim ini maf'ulun bih. Ya. Hai hambaku yang melampaui batas atas dek. Jadi orang yang berbuat dosa, maksiat, yang berkelebihan, yang syirik, nah ya, yang menunjukkan Allah, itu jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Lah di sini lanani taknatu ini putus asa, fi'il mudhari majzum. Jadi kita ini oleh Allah, ya, bagi orang-orang yang ya pokoklah taruhlah kan gitu ya, terlalu maksiat dan musyrik ya. Sebelum wafat dia itu bertobat gitu. Jangan putus asa. Nanti rahmat. Jadi ini ayat ini betul-betul menunjukkan kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Ya. Supaya ini diperhatikan ayat ini. Nah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu sungguh ya mengampuni dosa-dosa semuanya. Entah itu syirik, entah itu zalim, entah itu pokoknya enggak yang melakukan sesuatu hal yang ingkar pada Allah masa hidupnya, pada waktu hidup, masih hidupnya dia tuh ya melakukan apapun juga ya, molimo dilakukan semuanya, taruhlah kan gitu ya, yang membunuh, ya syirik, ya zalim, ya mencuri, ya berzina, itu kan melampaui batas perbuatan yang durhaka lah pada Allah. Jangan khawatir, jangan putus asa. Wala taqnatu, wala tayasu. Nah, kalau ada hadis, jangan kamu berputus asa. Apa? Dari rahmat Allah. Asalkan harus bertobat dulu sebelum wafat. Kalau tidak wafat dimintakan, ya tidak bisa. Ini yang dipanggil ini hidup masih ada. Ya ibadiyah. Harfun nida ini menunjukkan orangnya ada, yang dipanggil itu ada, dekat, jauh, dan sedang. Jadi masih hidup. Jadi orang-orang seperti saya umpamanya ya, telah melakukan suatu perbuatan yang ya mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah dan menyembah selain pada Allah. Itu kalau kita mau bertobat, jadi Allah itu akan mengampuni semuanya. Segala dosa apapun juga yang kita lakukan pasti diampuni oleh Allah. Karena apa? Innahu huwal ghafurur rahim. Hu di sini sebagai isinya inna. Dia sungguh, Allah itu sungguh. Nah, huwa ini jangan diartikan ini dhamir fasal istilahnya. Ghafurur rahimu. Iya, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Makanya itu kalau baca rohimu itu lebih benar. Soreh, sohe gitu. Kalau boleh sama baca rohim, ya boleh. Tapi kan ini menempati tempatnya khobar kedua daripada dhamir hu itu. Makanya itu Allah itu sungguh Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi bukan naat ini khobar kedua daripada hu. Ya gitu ya.
Jadi jangan putus asa. Asalkan betul-betul bertobat sebelum wafat, sebelum mati itu istilahnya gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau sudah mati didoakan, ya nggak bisa. Kalau syirik itu pasti tidak diterima. Ya, taubatnya sebelum dia mati. Kalau sudah mati mau taubat, ya nggak bisa, nggak diterima oleh Allah. Itu. Jadi sebelum mati, apapun juga yang kita pernah lakukan, dan apa yang dilarang oleh Allah, ya taruhlah itu kan ada tuh istilahnya molimo gitu ya, yang melakukan suatu perbuatan molimo, tapi tidak termasuk syirik ya kan. Di syirik itu diampuni asalkan dia bertobat sebelum dia wafat. Nah, gitu. Kalau dia wafat sih tetap neraka dia orang itu ya. Nah, sesuai dengan ayat apa itu surat Ar-Ra'd itu ya, saya baca di kitabnya itu. Coba samain baca surat Ar-Ra'd ayat nomor 9, nomor 6. Surat Ar-Ra'd itu surat yang ke-13. Nah, ayat surat yang ke-13 ayatnya nomor 6. Coba teman baca Mas Hafid. Ar-Ra'd ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yasta'jilunaka bis sayyiati. Tuh, Ar-Ra'd tuh. Oh, surat An-Nisa, maaf. Surat An-Nisa ayat nomor 23 dan 34, 38. Surat An-Nisa, maaf ya. Ayat nomor 2 boleh, ayat nomor 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalu dalul khabisa bit thayyibi wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabiron. Terus ayat nomor 3. 116. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'idan. Iya. Nah, ini surat An-Nisa ayat 116. Nah, itu sampai baca nanti yang di rumah, yang mengikuti pengajian saya. Jadi Allah itu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u. Allah itu sungguh tidak mengampuni ya syirik, ya menyekutukan Allah ya, wa yaghfiru dan mengampuni apa ya selain itu bagi siapa yang
dia kehendaki. Lima yasha, harus dibaca itu. Kebanyakan orang itu mubalik baca lima yasha, itu salah kaprah itu. Harus dibaca lima yasha, gitu. Karena man di sini man mausul, bukan man amil jazm, gitu. Itu sering saya dengar itu orang mubalik ceramah ustaz itu baca lima yasha, ya sering itu baca orang seperti itu salah. Berarti orang itu tidak mengerti ilmu nahwunya, ilmu kiroatnya juga salah, ilmu apalagi ilmunya. Karena man di situ ya, kita tulis di ini. Limai yasha'u ya. Ini harus dibaca Pak. Limai yasha'u harus dibaca itu, tidak boleh diwakufkan. Kalau sampai wakufkan ini man ini menjadi man amil jazm. Karena man ini amil jazm harus ada fi'il mudhari' yang dijazmkan dua. Karena ini ayat Al-Quran mayyasha'u harus dibaca. Jadi man ini man mausul, fi'il mudhari'nya marfu. Siapa saja yang itu maksudnya. Ya, selain dari syirik ya, selama masih hidup ya. Kalau sudah wafat ya tidak bisa diampuni dia. Jadi siapa saja yang dikehendaki, dan maksudnya itu masih hidup, mau bertobat dia. Ya, gitu. Ya, sekarang saya lanjutkan pada ayat yang 64 Az-Zumar juga. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Ini boleh teman baca ayyuhal jahilun, boleh. Jahilun lebih hati-hati ya, lebih soleh. Ya, kul ini tetap amar. Ya. Ini yang diperintahkan tetap Muhammad Rasulullah SAW juga kepada umatnya. Apa ghairallahi, hamzah ini sifam. Ya, istifham. Jadi istifham yang mengingkari suatu ancaman dia. Ya, taubih. Istifham ingkar, mengingkari apa yang diperintahkan, yang dimaui oleh yang bertanya itu. Fa ini atau kemana ya, pada ayat sebelumnya. Kul apa ghairallahi ta'muruni. Nun di sini yang satu dulu. Nun yang pertama ini tanda rofa. Alamat itu. Ya, nun yang kedua ini kan ada tasdidnya ini. Nah, jadi nun yang kedua itu nun wikoya. Ya, nah ya di sini yang mutakalim ya. Dia mutakalim. Begitu. Jadi kan ada tadinya di ayat itu. Ta'muruni. Nah, nun di sini yang nun pertama itu alamatnya tanda rofanya di ilmu tur ini ta'muruna. Nah, aslinya itu gitu. Ini pulpennya roto ganggu dia orang itu. Nah, ini ya. Ini. Nah, hasilnya gini, ta'muruna. Nah, gitu. Karena gandeng dengan
ya mutakalim kan nggak bisa ini. Tak muru ni nggak boleh ya. Karena ini tanda rofa, makanya dikasih nun akan yaknya. Ini menurut bacaannya Nafi ya. Tak muru nani ya. Itu aslinya itu gitu. Karena ini kiroatnya jumhur ahli nahu dan ahli kiroat, jadi dikasih tasdid aja nuni ya. Tak murun nih harus dibaca itu. Nah, tasdidnya dijelaskan tuh, jangan baca tak muruni, salah kapal itu. Jadi orang tuh nggak ngerti itu masalah ilmu kiroat dan ilmu nahunya. Jadi di ayat Al-Quran itu kan ada tasdidnya itu pada nun ya. Iya, ada tasdidnya. Berarti ini nun yang pertama itu nun tanda rofa ya. Jadi fi'il mudhari ini marfu istilahnya, jamak karena ada waw dan nunnya itu. Nah, ini ya. Tak muruna, kalau ndak ada ya mutakalimnya berarti tak muruna itu. Kalau ada ya bergandeng dengan ya mutakalim, ya berarti dikasih nun wikoyah istilahnya itu ya. Tak muruni ya gitu. Nah ini menurut kiroatnya Nafi dan jumhur ahli kiroat ya. Saya artikan, apakah kamu sekalian memerintahkan aku butuh menyembah selain pada Allah? Nah gitu. Jadi kembali ke sini lagi ya. Jadi ini pertama istifhamnya dulu. Katakan hai Muhammad, hai pada umat-umatmu ya gitu. Apakah kamu sekalian, nah ini antum ya, nah, antum ya. Apakah kamu sekalian memerintahkan aku, nah ini kuya ini kepada Muhammad, kembali ke Rasulullah. Nah ini domirnya Hamzah ini, aku menyembah, nah, kembali dari sini ini maf'ul bih kembali ke ghairo. Jadi ghairo, harokat ghairo ini karena ini abudu gitu. Jadi maf'ul bihnya dibaca ghairo ini karena abudu. Kan ini fi'il mudhari ini. Nah, fi'il mudhari ini abudu, aku menyembah selain daripada Allah. Jadi orang-orang kafir itu zamannya di Makkah, di Quraisy, orang Quraisy itu mengatakan kepada Rasulullah, sembahlah Allah selain pada Allah. Jadi suruh musyrik dia. Nah, ayo hai pada orang-orang yang goblok, bodoh, jahilun, yang tidak ngerti ya. Jahilun bodoh. Jadi tidak mengerti masalah ketauhidan daripada Allah itu. Jadi orang Quraisy itu menyuruh pada Rasulullah, sembahlah sesembahanku, gitu. Taruhlah sembahlah itu Lata, Uzza. Ini zamannya Rasulullah di Makkah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa suatu urusan mengesahkan Allah, sesembahan lah tadi. Jadi ya, kan banyak sekarang ini ya saya tidak akan bahas masalah ya yang mengenai sesembahan itu. Cuma ini akan saya bahas masalah ayat ini. Jadi Rasulullah itu pada waktu di Mekah ya, oleh orang-orang Quraisy zaman dahulu itu disuruh menyembah, beribadah kepada
Tuhannya orang-orang Quraisy itu. Nah, kalau sekarang itu sudah banyak, jangan dibahas masalah itu. Sekali kita hormati, karena ayat itu kan ada tuh surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Ini jelas itu. Hai orang-orang yang kafir. Iya. Itu sampai baca sendiri, saya tidak mau bahas nanti ini karena bab ini mengenai surat Az-Zumar. Jadi Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah. Ya, apakah ini hamzah istifham, ya, mengingkari, hamzah yang mengingkari dan mengancam. Ya. Apa ghairallahi ta'muruni a'budu. Ini aslinya itu an-abuda, aslinya itu, ya, aslinya itu an-abuda. Jadi masdarnya saja artikan aku menyembah selain pada Allah. Jadi orang Quraisy itu memerintahkan pada Rasulullah, sekali kamu menyembah ini, sekali menyembah. Ini katanya Allah, hai orang-orang yang goblok, bodoh mengenai keislaman, ketauhidan. Itu ya. Jadi kita ini toleransi sih boleh, cuma jangan menyangkut masalah ubudiyah. Gitu. Nah, silahkan dia itu beribadah menurut agamanya masing-masing. Jangan ikut-ikut kita ini, ya gitu. Ini sudah oleh Allah seperti ini ya, ayat ini Az-Zumar 64. Supaya itu dicela ini ayat ini. Karena ada hamzah istifham itu hamzah mengingkari dan mengancam. Ya kalau kita ini sekarang ini gimana di masa-masa sekarang ini, kalian lihat tuh. Jadi kita ini harus pegang ini ayat itu. Janganlah ikut-ikutan. Urusannya dia beribadah, urusannya dia, jangan ikut-ikut. Iya, toleransi untuk, ya ini bukan toleransi masalah ibudiyah itu. Kalau kita sesama manusia, nah ini tidak ada masalah. Ini memang diperintahkan oleh Allah. Ya melalui Rasulnya kita harus saling hormat menghormati. Jangan sampai kamu itu menyakiti seseorang karena akidah. Jangan, tidak boleh. Itu larangan keras itu. Maaf, kita ganggu ibadahnya dia, seseorang, suatu umat, sesuatu kaum beribadah menurut keyakinannya dia. Kita ganggu, tidak boleh. Masuk dosa besar. Ya, jadi biarkan dia juga gitu. Jangan sekali-kali kita ini dipaksa untuk, dengan alasan toleransi. Ya bisa. Bukan saya tempatkan ayat ini pada masa sekarang ini, enggak. Ini saya bahas sesuai dengan urutan saya punya pengajian. Mulai dari awal, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai masuk ke Az-Zumar. Sudah berjalan 3 tahun. Ya, 3 tahun. Nah, makanya itu. Jadi, gangguan. Ya, maaf, saya minta maaf. Tadi ada gangguan listrik. Padam cuma sebentar, entah apa yang akan saya lanjutkan. Jadi dua ayat ini, satu mengenai kasih sayangnya Allah kepada hambanya yang
yang namanya manusia ya ibadiyah, hamba. Juga jin juga itu termasuk hambanya dia. Ya. Jadi, betul-betul sayangnya Allah yang menciptakan kita ini supaya jangan kita putus asa terhadap apa yang kita lakukan. Ya. Asalkan dia itu minta ampun dulu. Nah, karena Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Nah, sekarang ayat yang kedua, Az-Zumar 64. Ini Allah memerintahkan kepada Allah, kepada Rasulnya dan umatnya. Apa ghairullah kita muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah hai Muhammad kepada umatmu, ya. Hamzah ini saya ulangi lagi karena tadi ada gangguan ya, maaf ya. Hamzah ini istifham. Ini menunjukkan mengingkari apa yang ayat yang sebelumnya dan mengancam apa yang akan terjadi. Hamzah istifham dan namanya masuk hamzah inkari dan taubih, ya. Itu suatu ancaman dia. Apakah kamu sekalian, dia orang-orang kafir kalau jangan gitu ya, menyembah selain pada Allah. Jadi kita ini diperintahkan oleh orang kafir supaya menyembah apa yang dia sembah. Ini berlaku pada masa Rasulullah dan juga berlaku pada kita orang ini. Jangan sekali-kali kayak kita ini ya soal ibadah urusannya dia. Jangan ikut campur kita ini cawe-cawe yang. Kalau masalah toleransi, masalah kebaikan bersama itu tidak masalah di dunia. Jadi masalah ubudiyah jangan ikut campur kita ini. Urusannya dia. Ya gitu. Jadi kita juga gitu, tidak ada urusannya dia pada kita. Nah, seperti yang termaktub di dalam surat Al-Kafirun itu supaya pengikut yang selalu mengikuti pengajian saya itu supaya dilihat itu Az-Zumar 64 dan Al-Kafirun. Di sini tidak saya sebutkan karena ini sudah cukup ya, Az-Zumar ini cukup. Di Hamzah inilah ancaman bagi kita. Jangan main-main ya. Allah sendiri yang membuat ancaman itu. Jangan kita ini sok-sokan ya, toleransi masalah agama. Agama itu miliknya seseorang sendiri-sendiri. Akidahnya itu jangan campur-campur urusannya agama, ibadah dia begitu ya begitu urusannya dia, jangan ikut campur kita ini. Kita juga gitu, tidak mau dicampuri oleh orang lain masalah ubudiyah. Ya. Ini ditekankan ayyuhal jahilun. Kartu lidahnya hai orang-orang yang goblok, bodoh, jahilun. Ya ini saya bahas masalah ini sudah selesaikan. Ada hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajal Bukhari fi Adabil Mufradi. Ini kitab Al-Bukhari sendiri yang mengkhususkan adab yang mufrad. Jadi khusus perilaku lah yang berasal dari Abu Hurairah. Ini soal sahabat penanya ilmu dia. Jadi Abu Hurairah itu terkenal dengan penanya ilmu. Jadi ilmu yang ada di agama yang diturunkan oleh Rasulullah itu ditulis ini ya oleh Abu Hurairah.
Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar sallallahu alaihi wasallam. Ala rohtin min ashabi. Jadi dia keluar dari kamarnya, dari rumahnya itu, ya di biliknya itu. Karena rumahnya Rasulullah itu ya di masjid itu, ya. Itu menghampiri suatu sahabat, ya. Beberapa sahabat lah gitu. Dan mereka tuh yathakuna yatahaddisuna. Dan sahabat-sahabat itu sambil tertawa dan berbincang, ini berkata-kata. Ya, ngomong lah taruhlah itu sendaguro sampai tertawa, sampai terdengar oleh Rasulullah. Maka Rasulullah itu keluar menghampiri dia. Ya, maka dia berkata, waladzi nafsi biyadi, inilah sumpah daripada Rasulullah, diriku yang ada di tangannya. Ya berarti sumpahnya Rasulullah bukan wallahi, ya. Waladzi nafsi biyadi. Ini pernah saya jelaskan yang beberapa yang lalu, ya. Lau ta'lamuna ma'a'lamu. Lau di sini lau syarat, ya. Kalau mengetahui ini lau syarat, ya kan ada lamnya, lam jawab syarat kita. Sekiranya kamu, hai para sahabat yang tertawa dan berbicara itu, ya. Sekiranya kamu sekalian tuh mengetahui ma'a'lamu. Nah, ma ini mausul, ya. Ma di sini mausul, ya. Bukan nafi, mausul. Ya, sekiranya kamu sekalian itu mengetahui apa yang aku ketahui. Ya, ini hamzah, ini fa'il daripada a'lam. La ini jawab lau. Nah, ini lau. Ini jawab lau. Sekiranya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, sungguh kamu sekalian, ini fi'il madi dohaktum, tertawa, qalilan, sedikit, ini nah halun aja. Nah, ini cara mengirobi dari suatu, ini bahwa hadis ini bukan ayat ini. Ya. Sekiranya kamu sekalian mengetahui apa yang aku ketahui, sungguh benar-benar kamu sekalian itu tertawa sedikit. Ya. Ini banyak ini yang di kalangan kita ini. Seperti saya sih ngomong kalau dulu ya, kalau kumpul-kumpul sama temen, ya, itu tertawanya terlalu, ya. Yang dibicarakan itu hal-hal yang, ya, sampai tertawa terpikir, ya. Kebanyakan kita dulu, kalau sekarang insya Allah enggak, karena enggak pernah kumpul. Ya, wala bakaitum, ini wawunya ini atau, ya, ini atau. Nah, lam ini sama dengan ini, sama dengan ini. Bakaitum, ini fi'il mati kan sama fi'il matinya. Bakai, baka, ya, itu aslinya itu baka. Nah, baka, jangan dikasih harokat ini, jangan dikasih titik, ya. Baka aslinya itu. Kalau gandeng dengan domir, baru dikasih. Baka itu umpamanya itu. Baka itu saya tertawa, saya menangis. Baka ini menangis. Banyak. Jadi ini oleh Rasulullah di pejam darulah gitu, ya. Kiranya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, katanya Rasulullah, sungguh benar kamu sekalian itu
tertawa sedikit, ya boleh tertawa, cuma ojo banter-banter lah kan gitu. Jangan terlalu sering. Gitu. Apalagi kalau kita lihat di TV itu pelawak itu banyak ketawa sampai udah masya Allah. Nah, walabai kaitum kasiro, dan sungguh kamu sekalian banyak nangis. Bukan terus nangis sampai gerugur dendanya aja, pokoknya ingatlah siapa yang membuat kita kesedihan itu. Kemudian Rasulullah itu ansorofa wa abkar kaumu, kemudian Rasulullah itu pergilah Rasulullah gitu ya, kembali ke biliknya Rasulullah itu. Maka sahabat-sahabat itu banyak yang nangis gitu ya. Jadi kalau sesuai dengan ini perintah pegangan gitu, nasihat dari Rasulullah itu seperti itu, maka sahabat-sahabat itu nangis ya, banyak nangisnya. Maka oleh Allah diwahyukan, wa auhamwahu ilaihi, Allah mewahyukan kepada Rasulullah, ya Muhammadun. Nah, kan ada manusianya, ada ya harfun nida ini yang dipanggil ini orangnya ada. Ini kalau orangnya enggak ono sampean panggil ya. Ini fungsinya, ini namanya harfun nida mufrad ma'rifatiyah. Hai Muhammad, lima tak natu. Nah, kan ini kan makbul ya, makanya itu dibaca 5. Kalau di hatinya tidak ada harokati ya, ya alhamdulillah, nah, saya bisa memberi harokat itu. Mengapa kamu memutuskan ya, merasa putus asa kepada hambaku, dia kembali lagi pada hambanya itu ya. Rasulullah sendiri ditegur oleh Allah, jangan kamu membuat putus asa kepada umatmu. Nah, taruhlah kan di situ. Faraja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mendengar ada wahyu seperti itu, dia kembali lagi kepada kelompok yang sahabatnya yang tertawa, tertinggal-tinggal dan saling ya menceritakan berkata-kata yang berbicara yang bisa menimbulkan tertawanya itu. Maka dia kembali setelah mendengarkan teguran daripada Allah itu, maka dia absiru wasadidu waqoribu, bergembiralah kamu dan berlakulah lurus jujur, waqoribu, dan bicara yang benar. Jadi kita boleh bergembira, itu boleh katanya Rasulullah gitu ya, cuma ya jangan terlalu ya. Wasadidu, berlakulah lurus, jujur saudara, waqoribu, berbicara kamu yang benar ya, itu ya. Ini hadis ya, setelah Rasulullah itu ditegur oleh Allah dengan wahyunya tadi itu ya, mengapa kamu hai Muhammad membuat putus asa kepada hambaku ibadiyah ya. Maka Rasulullah itu merasa dirinya itu ditegur oleh Allah ya, kembali kepada sahabatnya yang tadi tertawa terbawa banyak ya, sedikit nangis ya. Padahal dia tuh kaumnya sudah nangis banyak itu, tidak terlalu mendengar keluhan daripada Rasulullah itu. Maka dia tuh setelah Rasulullah mendapat ditegur oleh Allah, taruhlah ditegur itu, mengapa kamu memutuskan merasakan kepada hambaku itu putus asa? Maka Rasulullah itu kembali kepada sahabatnya yang tadi,
Absiru, bergembiralah kamu, pasat itu, dan berlakulah lurus, waqoribu, dan bicara yang jujur. Jadi kita diperintah, ya. Kalau kamu mau kemana, kamu ke musola, ya ke musola gitu. Jangan ke musola mampir dulu, jangan. Jalan yang lurus. Ya. Hukumlah sesuatu hal yang benar-benar menurut hukumnya ini. Jangan bengkak-bengkok. Waqoribu, bicara yang benar. Bicara yang benar yaitu kalau ini bohong ya katakan bohong, kalau ini benar ya katakan benar. Bicara yang benar. Ya, saya cukupkan sekian pengajian saya ini. Apabila ya pengajian saya ini ada yang menyinggung seseorang atau sekelompok, ya saya mohon maaf karena saya menjelaskan ini menurut ayat Al-Quran. Jadi insya Allah nanti pada live yang akan datang ini supaya dicatat ini surat Az-Zumar ayat 53 dan 64. Ini akan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.